45 menit tembus 15 soal. Halo Sobat Master, perkenalkan nama aku Mian, aku merupakan pengajar kimia di Master TPB. Nah, jadi di sini aku bakal bahas soal-soal yang mungkin bisa digunakan oleh teman-teman untuk persiapan menghadapi UTS kimia dasar. Nah, kita mulai dulu dari nomor 1. Ini suatu larutan amonia memiliki konsentrasi besar 30% persen massa, kemudian tentukan molalitas dari NH3. Jadi untuk nomor 1 ini pertama kita misalkan dulu. Kita misalnya massa larutan itu 100 gram, berarti massa dari NH3 nya itu adalah 30% nya alias 30 gram. Kemudian kita cari mol dari NH3, 30 dibagi NH14 tambah H317 ya. Sama dengan 1,7647, ini satuannya mol. Terus habis itu kita cari massa pelarutnya, sama dengan massa larutannya 100 kurang 30 sama dengan 70 gram. Nah, habis itu kita cari ininya, molalitasnya, berarti molalitas itu sama dengan N per M. Berarti 1,7647 itu ini kan 70 gram, kita bagi 0,07, ini mol, ini kilogram, didapatnya 25,21 ya. Ini satunya adalah molal. Ini untuk nomor 1 seperti ini caranya. Terus sekarang kita lanjut ke yang nomor 2. Nah, di sini kan dia ada data solution, jadi ini bakal berhubungan sama hukum Hess terkait kelarutan suatu zat. Dan ini tanya navigasi. Berarti yang nomor 2 ini kita berarti buat hukum Hess. Siklus Hess-nya berarti dari NaCl-nya di bawah. Jadi Na plus tambah jamin, ini aki ya, aki, ini aki, nah ini dia jadinya Na plus gas tambah jamin gas. Nah, ini adalah delta H, maaf, ini data enriquisi, ini delta H solutionnya, ini adalah delta H hidrasi. Nah, delta H solution itu sama dengan minus delta U tambah delta H hidrasi. Berarti delta U itu sama dengan delta H hidrasi kurangin delta H solution. Berarti minus 894, kan satunya sama ya, berarti kurang minus 96 sama dengan minus 838. Satunya adalah kilojoule per mol. Nah, itu adalah enriquisi untuk NaCl nya kayak gitu untuk nomor 2. Terus lanjut ke nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini berarti dia ini terkait sama, kan dia menyinggung tentang tekanan uap, dan itu ada penurunan tekanan uap kan dari yang pelarut yang telarut jadi larutan. Jadi kita pakai hukum Raoult, berarti P larutan atau PT aja, P0 mungkin pakai P aksen, P0 kali X larut. Nah, ini kan 330, ini sama dengan 400 dikalikan NP, kan berarti fase mol dari pelarut kan, per NP tambah NT. Nah, NT ini nggak dikali I karena ini pelarutnya bukan pelarut polar, jadi zat larutnya juga berarti bukan zat yang bisa mengalami ionisasi. Ini berarti 33/40 ya, itu sama dengan NP per NP tambah NT. Nah, ini berarti NP nya kita cari dulu.
NP-nya di sini kan berarti dia itu ini ya 33 gram. Kita bagi sama 24 tambah 5 29 tambah 79,9 itu adalah 108,9. Oke, 3 bagi 108,9 itu sama dengan 0,30 atau 10/33 dulu. Nah, 10/33 berarti nanti jadinya 33/40 sama 10/33 per 10/33 ditambah NT. Nah, ini berarti jadinya 33 ini jadi 10 tambah 33 NT sama dengan 400 bagi 33 12,12. Nah, berarti 12 itu tadi kurangin 10 bagi 33, nanti dapat berarti NT nya itu sama dengan 0,064279. ini mol ya. Nah, kita dapat NT larutnya, kemudian di sini kan massa molar ya, berarti kita cari MR itu sama dengan massa dibagi sama NT larutnya. Nah, massanya itu disitu adalah 18 gram ya. 18 gram dibagi sama 0,064279 mol. Pasti bagi answer. Nah, ini dapat jawaban adalah 280,02857. itu satuannya adalah gram per mol. Nah, ini untuk nomor 3 seperti itu. Nah, terus selanjutnya kita lagi ke nomor 4. Di sini ada sebanyak 14 gram dilarutkan dalam 1 kilo, kemudian 90 gram sampel dilarutkan dalam masa yang berdiri pada 41 Celcius. Berapa massa molar zat tersebut? Nah, ini berarti berhubungan sama kenaikan titik didih. Berarti pakai yang delta TB sama dengan molaritas dikalikan KB Nah, ini berarti delta TB nya itu ini ya 81,7 kurang 80,1. Nah, ini dia kalau biasanya ini berarti zat larutnya bukan zat larut yang bisa mengalami ionisasi, berarti dia ini zat larut yang biasa. Molaritasnya itu berarti ini yang dicari berarti ya. KB nya pakai 2,52, berarti molaritas nanti dapatnya 0,63492 mol. Nah, habis itu kan mol itu sama dengan mol per massa pelarut ya. Nah, yang kita harus tahu kalau konsentrasi dari satu zat sampel diambil itu dia bakal sama dengan konsentrasi dari satu zat jika dia itu, karena kan ini konsentrasi kan. Nah, jadi ini massa pelarutnya kita tetap pakai 14 gram yang 0,1 kg ini. Berarti molnya itu sama dengan ini 0,63492 kita kalikan sama massa pelarut 0,1 kg, dapat 0,063492. ini satuannya adalah, habis itu kita bisa cari massanya, berarti sama dengan molnya dibagi massanya dibagi sama mol. MR sama dengan massa per mol, berarti massanya itu adalah 14 gram dibagi sama 0,063492 mol. 14 dibagi itu dapat 16,06392 220,5. Ini satunya adalah
gram per ya, ini jawabannya nomor 4, bisa dilihat dulu. Nah kayak gitu, nomor 4. Nah terus selanjutnya kita ke yang nomor 5. Nah ini kan di sini berapa nilai tekanan osmosis, ini bakal tekanan osmosis ya. Berarti kita pakai PMRT, tapi di sini satu artinya masih 3% massa nih, berarti kita harus bagi ke konsentrasi. Berarti kita misalkan lagi ya, ini misal massa larutan itu berarti 100 ya. Massa larutannya 100 gram, ini 1000 aja deh. 1000 gram berarti massa dari si NaCl nya itu sama dengan 30 gram. Berarti mol dari NaCl itu sama dengan massa dibagi sama mR. 30 dibagi Na itu 23 tambah 35,5 sama dengan 0,5128, ini adalah gram per mol. Nah habis itu ini kita cari masanya kan NaCl segini 30 gram, kita udah dapat molnya. Habis itu kan ini harus cari volumenya kan, berarti kan untuk cari volume dari larutan rho sama dengan m per v, berarti v sama dengan m per rho, berarti v sama dengan 1000 gram dibagi sama 1 gram per mili, berarti nanti dapat yaitu 1000 ml atau ekivalen 1 liter. Nah habis itu kita hitung ininya, tekanan molaritasnya dulu. Berarti molaritasnya itu sama dengan maaf ini kurang pas untuk yang ini harusnya mol aja. Nah berarti 0,518 mol kita bagi sama volumenya 1 liter, berarti dia 0,5128 molar. Habis itu kita ngitung tekanan osmosisnya di sini, P sama dengan M kali R kali T kali I. Nah I nya kalau misalkan kasih tahu alfanya berarti osmosisnya dia itu ionisasi sempurna ya, berarti 0,5128 dikali 0,082, berarti I nya itu sama dengan 1 tambah 2 kurang 1 kali 1 ya sama dengan 2, kali T nya itu di sini pakainya 25, berarti 298, terus dikali I nya itu adalah 2, 0,5128 dikali 0,082 dikali 298 dikali 2, berarti dapat tekanan osmosisnya adalah 25,06156 Tm. Nah itu jawabannya tuh nomor 5. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 6. Nah nomor 6 ini dia itu berarti kan ini udah laju reaksi ya. Di sini kita harus cari ordernya dulu. Berarti cari yang sama. Berarti R1 per R2. Kita langsung aja, berarti K dikalikan 0,01, ini C4 ya. Terus ini O2 nya 0,01 pangkat Y per K dikalikan 0,01 X 0,02 pangkat Y, ini kan sama. Nah R1 itu pakai yang 1,2 kali 10 pangkat minus 3, ini pakai yang 1,6 kali 10 pangkat minus 3, ini berarti setengah pangkat Y ya, ini berarti 1/8 setengah pangkat Y, maka Y nya itu sama dengan 3. Itu dapat Y nya, sekarang kita cari X nya, berarti bandingin R1 sama R3. 1 per 3 dengan K dikalikan 0,01 pangkat X
0,01 pangkat 3 per K dikalikan 02 pangkat X 0,01 pangkat 3. Ini kan sama ya, coret R1 per R3 adalah ini berarti 1,2 kali 10 pangkat minus 3 per 2,4 dikalikan 10 pangkat minus 3 setengah pangkat X. Berarti ini setengah sama dengan setengah X pangkat X, maaf, X nya berarti sama dengan 1. Nah ini berarti kita dapat nanti ordernya itu adalah R sama dengan K dikalikan C4 nya itu berarti pangkat 1, kemudian O2 nya pangkat 3. Nah sekarang kita cari K nya, berarti ambil 1,2 kali 10 pangkat 3, berarti K itu sama dengan, ambil R 1,2 kali 10 pangkat minus 3, kemudian C4 ketika yang disini itu adalah 0,01 pangkat 1 kali 0,01 pangkat 3, berarti 1,2 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 0,01 pangkat 4. Nah dapat 120.000. Dengan 120.000 molar pangkat minus 3 per second. Nomor 6. Oke, sekarang kita ke nomor 7. Berikutnya adalah hasil percobaan yang diperoleh untuk pembentukan reaksi pembukaan ozon atau oksidasi O2 yang terjadi setelah 80 menit. Nah ini berarti kita harus tahu ordernya. Berarti caranya pakai yang ini, rumusnya R1 per R2. Kita pakai bandingkan laju rata-ratanya. Berarti delta dari si O2 per delta T per delta O2 untuk selang waktu yang berbeda. Kita bisa R1 berarti yang dari 0 ke 10, kemudian R1 itu dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 10, kemudian R2 itu T sama dengan 10 ke T sama dengan 30. Nah R1 ini kita pakai, ini laju awalnya ya, K nya kali 0,5 per K dikalikan 0,25. Datanya ini berarti 0, ini yang minus ya karena dia supaya nggak negatif nilainya, berarti 0,25 dibagi 10 per 0,125 dibagi 20. Ini berarti nanti kita dapatnya itu ini 2K, ini pangkatnya ya lupa, berarti ini K nya sama, coret, berarti ini 2 pangkat X sama dengan, ini kan ini 2 per setengah, berarti 4, nanti dapat X nya sama dengan 2, ini adalah order 2. Nah bisa harus kita lakukan saja itu, kita harus cari K nya, berarti pakai rumus 1 per AT, atau di sini berarti pakai 1 per O2, O2 pada waktu tertentu sama 1 per O2 pada awal ditambahkan KT. Nah O2 pada waktu tertentu kita ambil yang dekat aja, yang awal aja, yang ketika T nya 10, berarti 1 per 0,25 sama dengan 1 per 0,5 ditambahkan K dikalikan T nya 10 ya, ini dalam 1 menit, hati-hati. Ini kan berarti 1 bagi 0,25 4 kurangin 2 ya, berarti K nya sama dengan 2 bagi 10. 2 bagi 10 itu sama dengan 1 per 5 atau 0,2. Ini satuannya adalah order 2 ya, berarti mengapakah 1 per second. Kami dapat ordernya. Terus habis itu kita hitung untuk yang konsentrasi O2 pada saat dia itu sudah 80 menit. Berarti 1 per O2 nah 1 per 2 nya 0 itu berarti ketika dia melakukan 1 per 0,5 tambah KT, KT nya itu berarti pakai 0,2, terus T nya yang 80. Ini kan dia menit ya, sama-sama menit, ini artinya menit, ini yang dicari, berarti 1 bagi 0,2 kan 2 tambah 0,2 kali 80 18, berarti
O2 nya itu kita bagi 18 sama dengan 0,0556. Ini satuannya adalah molar. Cek dulu ya. Nah, itu jawabannya pada 80 ya. Nah, saya lanjut lagi ke buat soal nomor 8. Nah, 8 ini berarti dia ada naik operasi pembentukan 1,4. Jadi ada dua dinamika pada suhu yang beda. Itu kan yang negatif fase ini berarti pakai persamaan Arrhenius. Berarti yang pakai ln K1 per K2 min EA per R 1 per T1 kurang 1 per T2. Berarti ln K1 nya itu 1,4 dikali 10 pangkat minus 4, kemudian ini jadi 3,3 kali 10 pangkat minus 2. EA nya itu segitu, kemudian R nya adalah 8,314. Ini berarti 1 per 1 nya 1 per T nya itu berarti 273 tambah 33 1 per 306 kurangin 1 per T2 nya itu adalah 400 super 400. Sekarang kita ini ya, berarti 1 bagi 306 kurang 1 bagi 400. Nah, ini berarti jadinya adalah minus EA nya, kemudian ini dibagi 8,14, ini dikali sama 9,2371 kali 10 pangkat minus 5. Ini berarti ln 1,4 kali 10 pangkat 4 dibagi 3,3 bagi 10 pangkat minus 2, minus 5,46 46262. Nah, berarti E nya itu sama dengan ini dibagi sama minus 9,271 bagi 10 pangkat minus 9137. Berarti E nya sama dengan 59137,829. Ini satuannya adalah joule karena E nya itu pakai joule per mol. Karena ini tempat joule ya. Nah, ini nomor 8 gini caranya. Kamu lihat dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 9. Nah, nomor 9 ini udah masuk ke kimia inti. Jadi pertama itu kita kan ini mau hitung defek massa dulu. Pertama kan dia kalium ya, kalsium. Berarti kan dia 40 Ca 40 20. Berarti ini adalah 20 proton tambah 20 neutron. Artinya untuk menghitung defek massanya delta M ya, itu sama dengan 20 kali massa proton tambah 20 kali massa neutron, kemudian dikurang massa inti. 20 kali massa proton itu adalah 20 dikali kita masukin di sini ya. 20 kali massa proton 1,007276 ditambah 20 kali massa neutron 1,008665, kemudian dikurang massa intinya adalah 40,078. Nanti dapat jawabannya itu adalah 0,24
0,082 ini SMA. Kita ubah ke kilogram, berarti kali 1,6 10 pangkat minus 27. Jadi dapat jawabannya itu adalah 4,0144 7 kali 10 pangkat minus 28 kg. Terus habis itu kita cari energi cut intipnya. Berarti dikalikan 9, kan 3 10 pangkat 8 tuh kuadratin. Jadi 9 kali 10 pangkat 16. Nanti dapat jawabannya 3,613 kali 10 pangkat minus 11 joule per, ini adalah per atom. Kalau nukleon itu dibagi sama jumlah nukleon, berarti dibagi 40 nanti dapat joule per nukleon. 9,03256 kali 10 pangkat minus 13 joule per nukleon. Nah, ini sepertinya jawabannya untuk nomor 9. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, kita sekarang masuk ke nomor 10. Satu neodymium menurut dalam waktu paruh 2,2 kali 10 pangkat 6. Kemudian untuk aktivitas penuh 5,1 gram neodymium dalam satuan dps. Nah, berarti untuk nomor 9 ini, nah untuk nomor 10 itu kita carikannya dulu. Dan 2 per T setengah, berarti kita masukin 2, kemudian begitu bagi 2,2 bagi 10 pangkat 6, dapat nanti dia 5067 kali 10 pangkat minus 7 tahun. Minus 7 ini per tahun ya, artinya kita harus ubah per, kalau diubah per detik berarti kali 365 bagi 365 bagi 260, nanti bakal dapat bagi 60 lagi 24 60 60, nanti dapatkannya itu sama dengan 9,907 kali 10 pangkat minus 3,15067 kali 365 bagi 60 24 0,9 kali 10 pangkat terus 65 bagi 24 bagi 300 ya, minus 15. Kemudian habis itu kita cari n nya, itu sama dengan, ini ada cari jumlah atomnya, 0,01 dibagi sama 237, kemudian dikalikan sama 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini berarti dapat nanti nilainya itu adalah 0,1 bagi 237 kali 6,02 2,54 kali 10 pangkat 19. Nah, ini berarti aktivitas awalnya A0 nya kali n ya, K nya itu berarti tadi yang ini 9,907 kali 10 pangkat minus 15, kemudian dikalikan sama 2,54 kali 10 pangkat 19. Dapat jawaban itu adalah jawabannya adalah 251.637,9
dps. Nah, habis itu nomor 10 sekarang nomor 11 ini berarti hitung benar satuan tahun. Ini berarti kan autoparuh, berarti kita cari K-nya sama dengan ln 2 per T setengah. Nanti dapat nilai K-nya itu berarti ln 2 dibagi sama 35. Itu kan masih per hari ya, 0,0198 per hari. Habis itu kalau untuk per tahun berarti kali 365 sama dengan 7,2285 per tahun. Nah, itu adalah untuk nomor 11. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 12. Ini adalah soal kesetimbangan. Nah, ini 0,1 mol dan 0,2 mol. Kemudian nilai K-nya 10 kali minum berapa konsentrasi dari N3 yang betul dalam botol tersebut. Jadi kita harus cari konsentrasi dulu dari si N2 nya. Itu berarti konsentrasinya itu sama dengan 0,1 dibagi 2 sama dengan 0,05 molar. Kemudian untuk H2 nya itu dengan 0,2 dibagi 2 itu 0,1 molar. Kemudian kita buat reaksinya, N2 tambah 3H2 itu menjadi 2NH3 MRS. Ini 0,05, 0,1, ini minus 3x, ini plus x, ini plus 2x, ini jadinya 2x, ini jadinya 0,1 minus 3x, ini jadinya 0,05 ditambah x. Kemudian kita pakai lambda keseimbangan, berarti KC sama dengan NH3 kuadrat, kemudian dibagi N2 terus H2 pangkat 3. Dan ini kan kita harus tahu nih, berarti kalau misalkan molaritas kan molaritas kecil kan ya 0,05 ya, 0,05 kan dia lebih besar daripada 100 kali KC, berarti ini bisa dibulatin. Ini merupakan teknik untuk mempermudah perhitungan, dan 0,1 minus 3x juga itu bisa menjadi 0,1 aja. Akibatnya jadinya KC nya sama dengan 2x pangkat 2 dipangkatkan 2 per N2 nya itu adalah 0,05. Ini kan 1 ya, jadi aman. Ini H2 nya 0,1 pangkat 3 pangkat H2 nya itu pangkat 3. Nah, terus ini KC nya kita pakainya 10 pangkat minus 6 ya, 10 pangkat minus 6. 10 pangkat minus 6 sama dengan 4x kuadrat per 0,05 kali 0,1 pangkat 3 dikali 10 pangkat minus 6. 0,05 kali 0,1 pangkat 3 kali 10 pangkat 6 berarti itu adalah 4x kuadrat sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 11. Berarti x nya sama dengan ini 5 kali 10 pangkat minus 11 ini dibagi 4, kemudian di akar pangkat kuadrat, akar kuadrat nanti dapat x itu sama dengan 3,535 kali 10 pangkat minus 6. Ini satuannya adalah molar. Berarti konsentrasi dari NH3 yang terbentuk itu dia kan 2x ya. 0,1 pangkat 3, 0,05 nya 1 aja, dan harganya 2x per x kuadrat. Ya, ini berarti konsentrasi dari NH3 nya itu kan sama dengan 2x. Sama dengan dikali 2. 7,0710678 kali 10 pangkat minus 6 molar. Itu jawaban untuk nomor 12. Seperti ini jawaban nomor 12. Nah, terus kita lanjut lagi ke nomor 13. Nah, nomor 13 ini reaksinya seperti ini, 2BrCl menjadi Br2 tambah Cl2. Nah, kita buat MRS nya. Konsentrasi awalnya kan dia 0,04. Ini berarti minus 2x, ini x, ini x.
4 minus 2x, ini x dan x. Nah, BRC sama x timbangan berarti KC sama dengan berarti ini BR2, ini BR kuadrat. Berarti x kali x ini x kuadrat ya, x kuadrat per 0,04 minus 2x, dimana KC nya itu sama dengan 1,4 kali 10 pangkat minus 6. Berarti ininya kan karena dia 0,04 itu jauh lebih besar daripada 100 kali KC, itu berarti 0,04 minus 2x itu bisa jadi 0,04 itu aturan kalau pengajian kesetimbangan. Jadinya x kuadrat itu sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 0,04. Berarti 1,4 kali 10 pangkat minus 6 dikali 0,04, itu dapatnya x kuadrat sama dengan 5,6 kali 10 pangkat minus 8, berarti x sama dengan akar dari itu, berarti 2,36643 dikali 10 pangkat minus 4 molar. Berarti konsentrasi dari BRCl2 BRCl aja, nggak pakai BRCl2. Nah, ini berarti BRCl kan dia tadi 0,04 ya kan, 0,04 terus dikurangin 2 dikali 2,36643 dikali 10 pangkat minus 4, 0,04 dikurangin 2,36643 dikali 10 pangkat minus 4, 2,36643 0,04 minus 2x. Nih. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 14. Jadi soal nomor 14 ini ada perubahan fase 1 bromium dari likid ke gas. Ini berarti bisa dibilang ini mengalami proses pendidihan. Nah, jadi kita reaksinya tuh BR2 liquid menjadi BR2 gas. Nah, jadi kita delta H0 sama delta S0. Nah, jika diasumsikan tidak bergantung suhu untuk masing-masing geseran tersebut, hitunglah suhu di mana reaksi tersebut adalah kesetimbangan. Artinya kesetimbangan berarti delta G0 nya itu sama dengan 0, sehingga kan delta G ini dia ada rumusnya, bisa dihitung menggunakan delta H min T delta S0. Karena nilainya 0, berarti kita dapat nanti delta H itu sama dengan T dikalikan delta S0, sehingga T nya sama dengan delta H0 dibagi delta S0. Sekarang kita masukkan nilainya. Untuk delta H0 itu nilainya 31.000 Joule per mol. Kemudian untuk delta S0 itu adalah 92,9 Joule per mol Kelvin. Nah, kemudian 31.000 itu kita bagi 92,9. Bagi 92,9. Nanti dapat jawabannya itu adalah 333,692 Kelvin. Ini adalah suhu di mana reaksi tersebut berada dalam kesetimbangan. Oke, terus tekanannya tidak terlalu ini diperhatikan banget, yang penting tekanan standar. Oke, itu nomor 14 seperti ini. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat soal nomor 15 nya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 15. Jadi soal nomor 15 itu pada suhu 25 derajat Celcius itu sebanyak 0,056. Nah, ya kan dikasih tahu molnya, terus ada volumenya berapa, reaksinya apa, dan konsentrasinya. Dikasih tahu konsentrasi NO2 itu konsentrasi produk. Nah, ini berarti kita ditanya berapa sih nilai delta G0 nya. Nah, berarti kita harus hitung dulu konsentrasi mula-mula dari O2 sama N2O, di mana konsentrasi mula dari O2 itu berarti sama dengan 0,056 itu kita bagikan sama 1 liter. 0,056
0,056 molar. Kemudian konsentrasi dari N2O itu ini sama dengan 0,03 mol dibagi 1 liter. Nanti dapat itu sama 0,03 molar. Kemudian kita masukkan reaksinya, 2N2O ini gas ditambah 3O2 gas, kemudian menjadi 4NO2 gas. Dan kita buat MRS-nya. Nah, di sini kan 0,02 molar konsentrasi N2 pada saat timbang. Oke, kemudian masih 0,03 molar, dan ini O2 nya itu 0,056 molar. Nah, berarti dia ini kan awalnya 0, berarti dia berhasil ini dia sebesar 0,02. Nah, ini berarti adalah 3/4-nya atau 0,015. Kemudian adalah setengahnya 0,01. Berarti itu jadinya 0,02 dan ini jadinya 0,041 molar. Sekarang kita masukkan berarti KC-nya itu sama dengan NO2 pangkat 4 dibagi N2O kuadrat kemudian dikalikan O2 pangkat 3. Nah, kita masukkan berarti dia sama 0,02 pangkat 4. Kita bagi sama N2O nya itu 0,02 kuadrat, kemudian O2 nya itu 0,041 pangkat 3. Nah, ini kan 0,02 pangkat 4 bagi 0,02 pangkat 2 berarti sama 0,02 pangkat 2 dibagi 0,041 pangkat 3. Sekarang kita hitung pakai kalkulator. 0,02 kuadrat dibagi sama 0,041 pangkat 3. Sekian 0,02 kuadrat dibagi 0,041 pangkat 3. Nah, 5,8. Ini adalah KC-nya. Kemudian kalau menghitung delta G ini kita pakainya KP, berarti KP sama dengan KC dikalikan RT pangkat delta N. Nah, ini kan dia ini 4, datanya berarti sama dengan 4 kurangin 5 ya, berarti min 1, dimana jadinya 5,8 ini kita kalikan sama 0,082 dikalikan temperaturnya 298, kemudian datanya itu minus 1, sehingga jadinya ini 5,8 ya. Sehingga jadinya 5,8 dibagi 0,082 dibagi 298. Dapat jawabannya adalah sama dengan 0,23735. Ini adalah KP-nya. Sekarang kita hitung delta G0-nya. Delta G0 itu sama dengan min RT ln KP. Nah, ini pakainya karena dia ini energi ya, minus 8,314 dikalikan 298 dikalikan ln 0,2375. Nah, kita hitung ya. Minus 8,314 dikalikan 298 dikalikan ln dalam kurung 0,2375. 0,314 dikalikan 298 dikalikan ln 0,2375. Maka dapat jawabannya adalah 3561,726. Nah, ini kan joule ya, satuannya ini R-nya 8,34 joule per mol. Itu jawaban. Jadi ini untuk nomor 15 teman-teman bisa lihat seperti itu. Oke, bisa dilihat dulu sekilas. Ya, bisa dilihat dulu untuk nomor 15. Nah, sekian pembahasan soal-soal persiapan untuk tes 1. Apakah Sobat Master ada soal-soal menarik lain yang mau dibahas? Sampai jumpa di Master TPB.